Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengar pidato itu, Wang Yuan terkejut dan berseru, "Maksudmu Jenderal Xuanyuan mengizinkan Tan Yun masuk? Atau apa yang kamu pikirkan?" Zhang Yihan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Anda tahu, Jenderal Xuanyuan adalah paman dari penguasa kota kita. Dia sangat berprinsip. Tapi dia mengubah prinsipnya dan bahkan setuju bahwa Tan Yun, yang bukan seorang prajurit abadi atau tidak memenuhi persyaratan perintah perekrutan, harus memasuki kota, yang menunjukkan bahwa dia sangat mementingkan putra ini. Saya pikir lelaki tua itu pasti telah mengetahui bahwa Tan Yun memiliki alasan untuk menantang kekuatannya melawan langit." Mata orang tuanya menyala-nyala. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja? "Kamu tahu, Tan Yun akan melambung cepat atau lambat, bukan hanya bos toko." Mendengar pidato itu, Wang Yuan sering mengangguk. "Bos, orang tua Zhang ini sangat baik padamu ketika dia melihat kekuatanmu dari tantangan lompatan katak." Dalam perjalanan ke toko, Chu tampak alami dan tidak terkendali dan berkata dengan penuh semangat, "Sekarang toko memiliki, bahkan aula peri ruang waktu master terbaik. Lelaki tua itu bersedia meminjamkan Anda tanpa pengembalian apapun. Saya mendengar bahwa saya menghabiskan 1 hari di luar kota dan 2 tahun di dalam kota." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Dalam analisis terakhir, saya masih meminjam nama Jenderal Xuanyuan. Jika tidak, apakah menurut Anda orang tua itu akan berjanji untuk meminjamkannya kepada kami?" Chu alami dan tidak terkendali menepuk kepalanya dan menatap Tan Yun dengan kagum. "Bos, kamu masih pintar. Kamu bilang kamu memiliki orang yang mulia untuk membantu kami kemarin sebelum kamu membiarkan kami masuk ke kota. Orang tua itu pasti berpikir bahwa orang yang mulia itu adalah Jenderal Xuanyuan. Hei, nama Jenderal Xuanyuan sangat berguna." Mendengar pidato itu, Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, "Ingat, jangan menyebut Jenderal Xuanyuan di depan siapapun di masa depan. Pikirkan, begitu kita ceroboh dan merusak reputasi orang tuanya, apakah kita masih punya cara untuk hidup? Penggunaan hari ini adalah pilihan terakhir. Selama ada toko dan aula abadi ruang waktu master, saya dapat memperbaiki barang dan menghasilkan keuntungan secepat mungkin." Chu alami dan tidak terkendali mengangguk berat, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyebut Jenderal Xuanyuan di depan siapapun. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan Chu dengan anggun terbang ke udara dan mendarat di ujung jalan di bagian terdalam dari alun-alun kota. Di depan mereka ada paviliun 6 lantai setinggi 3.000 kaki. Permukaan paviliun ditutupi dengan tirai cahaya transparan terlarang. Tan Yun membuka formula Dharma terlarang menurut catatan di slip batu giok. Tangan kanannya menari dengan cepat di udara, dan kemudian mendorong ke depan di udara. Pada saat kekuatan abadi emas melesat ke tirai cahaya terlarang runtuh dalam riak kehampaan. Chu Xiao maju ke depan dengan bersemangat, mendorong pintu di lantai pertama, langsung masuk, tertawa keras dan berkata, "Gaga, bagus. Bos, tahukah Anda, di masa lalu, adik laki-laki saya merasa boros bahkan mencoba memasuki Xuanyuan abadi kota. Tapi sekarang adik laki-laki itu tidak hanya masuk, tetapi juga memiliki toko dengan bosnya. Ini adalah mimpi bagi adik laki-laki itu." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Jangan kaget. Akan ada waktu bagimu untuk bermimpi di masa depan. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa orang." Dengan itu, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, tirai tipis muncul di permukaan paviliun setinggi 3.000 kaki. Tetapi Tan Yun mengatur penghalang untuk mengintip. "Pengorbanan." Tan Yun meludahkan kata pengorbanan. Tiba-tiba, hati Hong Meng terbang keluar dari alisnya. Kemudian Tan Yun berbisik, "Su Bing, kamu bisa keluar." Kemudian, dalam keterkejutan alami dan tak terkendali Chu, Sen Su Bing, Tang Membalu, Namong Yukin, Si Hong Xiao, dan Tai Xianer, Tang Xinying dan Gongsun Ruoxi keluar dari udara tipis di samping Tan Yun. Kemudian Sui Zian, Feng Qingcheng, Tuo Bai Yingying, Sen Suzhen, Namong Ruxue, Hui Simurong, Lagu Huixin dan Fang Ziqing juga keluar dari pihak Tan Yun. Akhirnya, Tian Lao, Wei Kuan,
Huang Fu, Gu Chong, Guan Xuankong dan Guan Xuankui juga terbang keluar dari jantung Hongmeng. Bos, apakah mereka? Chu alami dan tidak terkendali terkejut dan menatap dengan tidak jelas ke jantung Hongmeng yang tergantung dalam kehampaan. Bos, senjata ajaib apa ini? Itu bisa menyembunyikan orang di alismu setelah dipasang di dalamnya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, senjata ajaib ini adalah rahasiaku. Kamu tidak boleh mengatakannya. Jika kamu gagal memenuhi kepercayaanku padamu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Jangan khawatir, bos. Bahkan jika seseorang mengalungkan pisau di leher kakakku tidak akan mengatakannya. Chu Xiaoan Restrain berkata dengan suara. Oke, aku percaya padamu. Tan Yun kemudian memperkenalkan orang-orang kepada Chu secara alami dan tidak terkendali. Ketika cas seperti dua kacang polong, dia mendengar tiga kata Fang Ziking. Seluruh pria itu tercengang. Dia tidak menyangka dunia menjadi begitu kecil sehingga topeng wanita di depannya persis sama dengan 9 hari sebelum Kaisar. Tapi dia pasti tidak mau. Dia memikirkan Fang Ziking ke-9 Kaisar abadi. Chu Xiaoan Restrain menghadapi 7 istri Tan Yun dan menjadi akrab dengan mereka setelah memberi hormat. Sen Subing dan para gadis berjalan keluar dari gerbang di lantai pertama dengan gembira, dan kemudian melepaskan kesadaran spiritual mereka, menyelimuti kota persegi berwarna-warni di sekitarnya, cukup bersemangat. Kemudian, Tan Yun meneriakkan orang-orang ke lantai pertama dan menawarkan aula ruang waktu biji sesawi terbaik. Setelah melihat Fang Ziking, dia berkata, kecuali Xiao Qing, yang masih memiliki bobot ke-8 dari alam eklosion, yang lain telah menyentuh kesempatan eklosion. Karena kamu telah memasuki negeri dongeng, kesempatan untuk melambung akan diubah menjadi penghalang batas untuk menghukum negeri dongeng. Sekarang kamu dapat segera memasuki aula abadi ruang waktu master dan menerobos batas. Setelah kata-kata Tan Yun, dia membiarkan kera pembunuh, singa dewa naga emas, iblis dan raja dari 8 negara terbang keluar dari hati Hongmeng. Chu Xiaosa memandangi 11 binatang buas, dan seluruh orang itu benar-benar terkejut dan berantakan. Dia tidak tahu bagaimana bos datang ke negeri dongeng dengan sekelompok orang dan 11 binatang. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan menjelaskan, aula peri ruang waktu master 3 lantai ini, waktu setiap lantai adalah 1 hari dalam 2 tahun di luar. Lantai pertama sangat kosong, yang hanya cocok bagiku untuk memperbaiki pil, peralatan, simbol, dan susunan saat berlatih. Ada 18 ruang pelatihan di lantai 2, lantai 3 dan setiap lantai. Subing, Yukin, bicara melamun, Si Yao, Xianer, Ruoxi dan Xin Ying, kamu dan Xian, Qing Cheng, Ying Ying, Su Zhen, Ruxue, Xi, Huixin dan Ying Ying memasuki 3 tingkat kultivasi. Kera tua, pria besar, iblis, raja dari 8 negara, serta Tian Lao, Wei Kuan, Gu Chong, Xuan Kong dan Xuan Kui, memasuki kultivasi tingkat kedua. Mendengar pidato itu, Chu Xiaoan Restrain berkata, bos, bagaimana dengan saya? Jangan khawatir tentang berkultivasi dulu. Kalau begitu bantu aku membuka toko dulu. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu akan punya banyak waktu untuk berkultivasi di masa depan. Kemudian semua orang dan hewan memasuki aula abadi ruang waktu master dan ditutup. Hanya Tan Yun, Chu Cik dan Fang Ziking yang tersisa. Tan Yun membawa aula peri ruang waktu master ke telinganya dan menatap kedua orang itu, alami dan tidak terkendali. Anda segera pergi dan menanyakan tentang obat peri dan bahan pemurnian di lembah, sungai, lembah, hutan, dan dataran di negara kita. Luar kota. Aku tidak perlu mengajarimu cara bertanya. Chu Xiao berkata sambil tersenyum, tidak. Kemudian Chu yang alami dan tidak terkendali berbalik dan melangkah keluar dari paviliun. Xiao Qing, kata Tan Yun sambil tersenyum, saudaraku akan membawamu membeli batu Yunling untuk berkultivasi. Sekarang tidak ada aura langit dan bumi di dunia peri. Kamu hanya bisa berkultivasi dengan menyerap aura di batu roh. Fang Ziking tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu meninggalkan pintu toko. Di sebuah toko di seberang jalan, dia menghabiskan 600 keping batu abadi Tiongkok dan 60.000 keping batu Yunling dengan mangkuk besar. Dengan batu Yunling ini, Fang Ziking yakin bahwa dia akan segera meningkatkan wilayahnya. Kemudian, Tan Yun dan Fang Ziking berbicara dan tertawa dan datang ke toko yang menjual rak.
Tan Yun membeli rak yang cukup untuk 6.000 keping batu abadi inferior yang tersisa di tubuhnya, dan kemudian kembali ke tokonya bersama Fang Ziking. Saudaraku, apa yang akan kamu beri nama toko kami? Fang Ziking menunjukkan rasa ingin tahu di matanya yang indah. Tan Yun merenung sedikit dan berkata dengan suara, sebut saja kota Tiange dari Sishu. Nama pavilion surga dari 4 kota seni. Tanpa menunggu kata-kata Fang Ziking, tiba-tiba sebuah suara penuh ejekan dan dominasi datang dari belakang. Namanya bagus, tapi sayang sekali Anda tidak bisa buka toko ini. Tan Yun mengerutkan kening dan perlahan berbalik untuk melihat, tetapi dia melihat seorang pria parubaya dengan wajah penuh daging menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng, memimpin 10 abadi menghukum tingkat ke-5 negeri dongeng untuk berjalan menuju dirinya sendiri. 11 orang semuanya mengenakan pakaian hitam ketat, dan mata mereka penuh dengan kilau berdarah dingin. Dilihat dari pakaian dan pakaiannya, itu seharusnya bukan dari keluarga Xiaohu. Tan Yun berpikir sendiri di sini, memeluk tinjunya dan berkata, "Kamu abadi, mengapa kamu mengatakan bahwa toko generasi muda tidak bisa dibuka?" Pria parubaya, yang dipimpin oleh Tan Yun, berhenti di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Karena kamu akan menyewa." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Mengapa menyewakan toko yang baru saja saya sewa?" Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Karena toko ini adalah toko favorit kami di Zubao Xiange. Kami Zubao Xiange, ingin menggunakan toko ini untuk membuka titik koma." Tan Yun geli. "Apakah kamu Doubi diundang oleh monyet? Kamu Zubao Xiange membuat titik koma, dan kemudian pergi ke toko lain untuk mengeringkan wol di Tianxuan, kota Sishu. Yah, aku harus mengatur rak, jadi aku tidak akan menemanimu. Maaf, aku tidak akan mengirimnya jauh." Mendengar ini, pria parubaya itu tercengang. Dia berpikir bahwa setelah Tan Yun mendengar nama Zubao Xiange, dia akan dengan hormat menyetujui pemindahan tersebut. Dia tidak berharap Tan Yun acuh tak acuh. "Nak, apakah kamu tahu dari mana aku berasal?" Pria parubaya itu berkata dengan suara yang dalam, "Toko yang saya suka harus disewa. Jangan sombong." Tan Yun tiba-tiba menjadi penasaran. "Saya baru di sini. Saya benar-benar belum pernah mendengar nama Zubao Xiange. Ayo, tolong bicara dengan generasi muda. Mungkin generasi muda benar-benar setuju untuk pindah." "Kamu tahu," pria parubaya itu berkata, "penguasa pavilion peri Zubao adalah ayah dari 1000 keabadian. Di kota persegi yang begitu besar, Zubao Xiange kami telah membuka 2 titik koma, ditambah hanya 3. Tiba-tiba Tan Yun tersenyum, "Ternyata tuanmu adalah ayah dari 1000 keabadian. Benar-benar kuat." Pria parubaya itu berkata dengan tegas, "Bagaimana Anda bisa mendengarkan nada Anda? Anda tidak menerimanya. Beraninya kamu." Tan Yun bertepuk tangan dan berkata, "Baiklah, untuk putra tuanmu." "Kamu lucu." Begitu pria parubaya itu membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Tan Yun sambil tersenyum dan menjulurkan jari. "Menerjemahkan tidak apa-apa, tetapi Anda harus mengeluarkan nomor ini." "Berapa banyak?" tanya pria parubaya itu. 10 juta batu abadi kelas atas. Tan Yun berkata dengan lemah. "Rumput, kamu berani bermain-main denganku." Pria parubaya itu menjadi marah, memasang cincin abadi di antara jari-jarinya, dan belati abadi kelas atas keluar dari udara tipis. Dengan cahaya dingin yang tajam, dia merobek kekosongan dan memotong leher Tan Yun. Ini seperti membunuh Tan Yun. "Saudaraku, hati-hati!" Fang Ziking berteriak dengan cemas. "Jangan khawatir," Tan Yun berkata, tiba-tiba mengambil langkah ke samping. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh, dan tubuh pria parubaya itu keluar dari kekuatan gelap kematian dan hukuman. Setelah mengalir ke belati, belati tiba-tiba terbang dari tangan kanannya dan menembak tenggorokan Tan Yun. "Kapan?" terdengar suara yang jernih. Di mata pria parubaya itu, Tan Yun masih memegang mulut harimau tangan kanan pria parubaya itu dengan tangan kanannya. Tangan kirinya tiba-tiba terangkat dan memegang belati. Saat ini, ujung belati hanya berjarak 1 mm dari tenggorokan Tan Yun. "Ah!" Klik. Jeritan hati yang tercabik dan paru-paru yang retak dirangkai dengan suara patah tulang yang menakutkan. Dalam penyemprotan darah. "Apa-apaan kamu? Saya menghabiskan uang untuk membuka toko. Saya tidak mencuri satu dan tidak merampok yang lain."
Mengapa saya harus mentransfernya kepada Anda Subao Siange? Tan Yun berkata, mencubit leher pria parubaya itu dengan tangan kanannya. Ada perasaan membunuh yang luar biasa di mata bintangnya. Bagaimana jika Anda adalah penguasa Subao Siange dan ayah dari 1000 keabadian? Pergi ke neraka. Tan Yun mengatakan bahwa ketika dia meraih belati dengan tangan kirinya dan hendak menikam leher pria parubaya itu menggeram samar, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan melanggar peraturan kota, tetapi juga menjadi penguasa Subao Siange. Haha, benarkah? Tan Yun berkata dengan nada dingin, menurut peraturan kota. Jika kamu adalah orang biasa kelas 1 di negeri dongeng, kamu akan membunuhnya dengan belati. Sekarang aku harus membunuhmu. Masuk akal dan legal bagiku untuk membunuhmu. Adapun tuanmu, aku akan takut padanya. Aku belum pernah melihat apapun di dunia ini. Persetan denganmu. Tan Yun berkata, pada babi pria parubaya itu seperti menangis, belati di tangan kirinya menusuk tenggorokan pria itu dengan darah. Engah. Tan Yun mencabut belati yang berdarah dan menusukkannya ke alis pria itu. Setelah tengkorak pria itu runtuh, janin mati dilinci terbunuh sebelum dia melarikan diri. Pada saat ini, 10 pria muda berjubah hitam di belakang pria parubaya itu gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka menahan kepanikannya dan dengan marah menunjuk ke Tan Yun, kamu sudah mati. Kamu berani membunuh bahkan orang-orang di paviliun peri harta kita. Tunggu kami. Kau mengancamku. Tan Yun menendang tubuh pria parubaya itu, mengubahnya menjadi bayangan sisa, dan langsung muncul di sebelah pria muda itu. Klik, klik. Dalam suara patah tulang yang menusuk, kaki kanan Tan Yun bergetar ke kiri dan ke kanan, dan lutut pemuda itu terbuka. Darah memercik dan tunggul terbang menjauh dari tubuhnya. Bang! Pemuda yang kehilangan kakinya jatuh ke tanah berteriak dan berguling-guling dengan keras. 9 orang yang tersisa ketakutan. Ketika mereka hendak melarikan diri, Tan Yunleng berteriak, berhenti untukku. 9 orang tampak ketakutan, keringat dingin di dahi mereka terus menetes, dan mereka tidak berani pergi. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, ambil mayatnya. Kalau begitu, beritahu Tuan Subao Siange. Jangan memprovokasi saya lagi di masa depan. Jika ada waktu lain, Anda akan menanggung konsekuensinya. Ya. Setelah 9 orang dengan cepat mengangguk, mereka mengambil tubuh pria parubaya dan pemuda yang kakinya ditinggalkan ke udara. Pada saat ini, di jalan di seberang toko Tianxuan di kota Tan Yun Sishu, toko-toko di kedua sisi di dekatnya bertanggung jawab, memandang Tan Yun dengan tampilan yang berbeda. Beberapa menunjukkan simpati, yang lain menunjukkan kekaguman. Sayang sekali sejak Tan Yun mengetahui latar belakang Subao Siange. Yang saya kagumi adalah semangat tegas Tan Yun dan kemampuannya untuk menantang melampaui levelnya. Sebaliknya, Fang Ziqing yang bertopeng menatap mata indah Tan Yun, menunjukkan pemujaan yang mendalam. Samar-samar terlihat, di balik kerudung yang menutupi wajahnya, bibirnya terbuka lembut, dan sebuah suara indah terdengar, kakak, kamu benar-benar kuat. Tan Yun mengabaikan penjaga toko lainnya. Dia tersenyum dan menatap Fang Ziqing. Nada suaranya kuat, para prajurit akan memblokir air dan menutupi bumi. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, saudaraku punya cara untuk menghadapinya. Yah, aku percaya saudaraku. Di hati Xiao Qing, saudaraku selalu yang terbaik. Fang Ziqing tersenyum. Mulutnya manis sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, mari kita hias tokonya. Selanjutnya, Tan Yun dan Fang Ziqing memasuki lantai pertama toko. Tan Yun mengeluarkan semua jenis rak dan plakat yang dia beli dari Xianji, dan kemudian Fang Ziqing mulai mendekorasi di lantai pertama hingga keempat. Menurut persyaratan Tan Yun, dia mengatur rak untuk menjual pil di lantai pertama, senjata ajaib di lantai 2, fu di lantai 3 dan pangkalan arai di lantai 4. Tan Yun tahu bahwa ada hampir semua peri negeri dongeng di luar kota. Karena dia ingin berbisnis, dia secara alami fokus menjual apa yang dibutuhkan peri negeri dongeng. Di lantai 5, Tan Yun meminta Fang Ziqing untuk meletakkan barang-barang di rak setelah bersiap untuk memperbaiki hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki keabadian negeri dongeng, dan kemudian meletakkan barang-barang di lantai 5. Adapun 38 paviliun elegan di lantai 6, mereka diatur sebagai ruang VIP untuk tinggal atau menerima tamu VIP.
Ketika Fang Ziqing mengatur rak, Tan Yun memegang pedang, mengukir 5 kata, 4 keterampilan kota Tiange, pada plakat, dan kemudian menekan plakat di dinding luar paviliun. Kemudian, dengan senyum puas, Tan Yun memasuki paviliun Zentian dan mulai membantu Fang Ziqing mendekorasi bersama. Pada saat ini, di jalan dekat toko Tan Yun, seorang penjaga toko dan bos dari sebuah toko terkenal berkumpul dalam kelompok untuk menunjukkan dan mengomentari plakat yang tergantung di toko Tan Yun. Tutut, jika saya tidak salah, kota Tiange dari Sishu harus menjual pil, susunan, senjata, dan jimat, tetapi namanya tidak kecil. Hahaha, iya, lucu mengembalikan kota keterampilan 4 Tiange. Petik 2. Pada saat yang sama, kota terluar, rumah Xiahou. Di sebuah ruangan antik tapi mewah, Xiahou Suo sedang berbaring di sofa, dan anggota tubuhnya yang patah telah dihubungkan oleh seorang lelaki tua di depan sofa. Wanita tua yang pahit itu berkata, "Dengarkan budak tua itu, Tuan Muda. Budak tua itu akan mengirimmu ke menara abadi ruang waktu Master untuk memulihkan lukamu. Jangan khawatir, selama kamu memasuki menara peri, kamu dapat memulihkan paling banyak besok pagi." Mendengar pidato itu, Xiahou Suo, yang tidak bisa bergerak, menggertakkan giginya dan berkata, "Dalam hatiku, tidak ada kebencian semalam. Aku harus membunuh anak itu malam ini." Dong dong dong. Dengan langkah cepat, seorang pengawal memasuki ruangan dan dengan hormat berkata kepada Xiahou Suo di sofa, "Tuan Muda ketiga, anak laki-laki yang menyakitimu telah menemukannya." "Katakan di mana itu?" Xiahou Suo berkata dengan penuh semangat. Pengawal itu berkata dengan jujur, "Bocah itu menyewa toko itu sekarang. Nama tokonya adalah Tiange, kota Sishu. Dia adalah leluhur." Fitur wajah Xiahou Suo sangat terdistorsi. "Apakah saudara kedua saya kembali?" Pengawal itu berkata dengan jujur, "Saya telah memberitahu Tuan Muda kedua tentang cedera Anda." Sebelum suara pengawal itu jatuh, seorang pria muda berjubah putih dengan sosok yang kuat melangkah ke ruangan dengan wajah muram. Orang ini adalah saudara kedua Xiahou Suo, Xiahou Bisa. "Kakak kedua, kamu kembali." Xiahou Suo memandang Xiahou Ken di sofa, seolah-olah dia memiliki tulang punggung, dan menangis. "Kakak ketiga, kamu telah dianiaya, dan saudara laki-laki kedua akan membalaskan dendammu." Xiahou Chan berkata dengan mata merah, "Siapa yang menyakitimu?" "Kakak kedua adalah bos kota Tiange dari Sishu." Xiahou Suo menangis. "Sial, kakakku Xiahou Chan berani menyakiti. Kurasa dia sudah tidak sabar." Seluruh tubuh Xiahou Chan dipenuhi dengan bau 9 langkah hukuman negeri dongeng. Matanya tajam dan berkata, "Kakak ketiga, kamu pandai menyembuhkan di rumahmu. Kakak kedua akan mematahkan anggota tubuhmu dan membawanya kembali kepadamu. Kakak kedua, aku ingin pergi denganmu." Xiahou Suo menyeka air matanya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Kapan saudara ketiga dipukuli seperti ini? Aku tidak tahan untuk sesaat. Aku akan menemukannya sekarang." 3 jam kemudian, malam menjadi lebih tebal dan bulan yang cerah terbenam di langit. 4 kota seni Tiange. Saat ini, di lantai pertama Tiange, kota Sishu, Chu Xiaowan Restrain menyerahkan slip giok kepada Tan Yun. "Bos, tugas yang Anda berikan kepada saya telah selesai. Di lembah, ngarai, dataran, sungai, dan hutan di kota terluar kita, apakah itu umum atau langka, aku hampir mencatat obat peri dan bahan pemurnian." "Yah, itu dilakukan dengan baik." Setelah Tan Yun memujinya, dia melepaskan pengetahuan abadinya ke dalam batu giok. Apa yang terlihat adalah ribuan bahan pemurnian dan nama-nama ratusan ribu obat abadi. Tan Yun cukup puas setelah melihatnya, karena banyak dari ramuan ini tidak hanya ramuan untuk memperbaiki pil hukuman, tetapi juga ramuan untuk memperbaiki pil hukuman, bahkan pil kaisar. Bahkan ramuan untuk menyempurnakan ramuan kekaisaran dan ramuan kekaisaran menyumbang lebih dari setengah. Apa yang membuat Tan Yun sangat bersemangat adalah bahwa di antara bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, ada 32 jenis bahan pemurnian, belum lagi senjata ajaib untuk menyempurnakan peralatan abadi terbaik. Bahkan perlengkapan Zun abadi dan perlengkapan suci abadi dapat disempurnakan. "Bos, apa kabar? Apakah Anda memiliki obat dan bahan pemurnian yang Anda inginkan?" Chu alami dan tak terkendali berharap untuk mengatakan, "Ya, dapat dikatakan bahwa ada segalanya." Tan Yun berkata, "Lihat,
Tak lama lagi, kita akan memiliki kekayaan besar. Jadilah orang terkaya di seluruh luar kota. Mendengar pidato itu, Chu yang alami dan tidak terkendali menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, "Bos, tunggu apa lagi? Kalau tidak, kita akan segera mulai mengumpulkan obat peri dan bahan pemurnian tambang." Apakah itu obat atau bahan pemurnian? Kita secara alami harus mengumpulkan, dan semakin banyak, semakin baik. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, tapi kami tidak mengambilnya sendiri. Jika kita tidak pergi, bisakah kita mengundang seseorang? Kata Chu Xiaoan restrain. Melihat Tan Yun mengangguk, Chu Xiaoan restrain melirik sudut mulutnya. "Bos, kami tidak punya uang. Apakah Anda masih ingin mengundang seseorang? Mengapa orang dewasa tidak bekerja untuk Anda tanpa bayaran? Apakah ada orang bodoh seperti itu?" Mendengar pidato itu, Tan Yun memainkan teka-teki. "Saya punya cara saya sendiri." "Yah, sudah larut. Ayo istirahat lebih awal." Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia memperhatikan sesuatu, dan berbisik, "Seseorang akan datang." Begitu suara itu jatuh, raungan di langit malam datang dari luar paviliun. "Keluar dari sini, orang-orang di dalam. Pergi dan lihatlah." Tan Yun bangkit, melambaikan tangan kanannya, dan pintu paviliun terbuka. Kemudian, Tan Yun mengambil satu langkah, melintasi ratusan kaki dan muncul di jalan di luar paviliun. Tan Yun tampak dingin, tetapi melihat seorang pemuda berjubah putih, memimpin 30 penjaga rumah Xiaohu dari tingkat 4 ke tingkat 6 negeri dongeng, menatap dirinya sendiri dengan marah. Tan Yun melihat sekilas bahwa pemuda berjubah putih sedang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba tersenyum, tetapi Tan Yun melihat keempat penjaga itu membawa sofa. Orang-orang yang berbaring di sofa bukanlah orang lain, tetapi Xiahou Suo, yang kehilangan anggota tubuhnya hari ini. "Tutut, anak muda, kamu bisa menikmatinya." Tan Yun meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan nada menggoda, "Kupikir kamu ingin membalas dendam, setidaknya jika kamu terluka parah, tapi aku tidak menyangka kamu akan menangis minta tolong. Ada apa? Benarkah? Aku harus berhenti begitu aku menghubungkan tangan dan kakiku. Kalau begitu, aku tidak keberatan. Aku akan menyelamu lagi." Mendengar pidato itu, Xiahou Suo merona karena marah, menatap Tan Yun dan berteriak, "Kakak kedua, dialah yang menyakitiku." Mendengar pidato itu, Xiahou Chan memandang rendah Tan Yun sebagai orang berpangkat tinggi. Shen Han berkata dengan nada, "Dasar bajingan, berani mengganggu tangan dan kaki saudara ketigaku. Hari ini kamu mati." Setelah itu, Xiahou bisa melambai pada pengawal Xiahou di belakangnya, "Bunuh dia." Selain 4 pengawal yang membawa sofa, pengawal lainnya tercengang mendengar bau pidato itu dan tidak segera memulai. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Xiahou bisa membentak. Salah satu penjaga yang menghukum tingkat ke-6 negeri dongeng ragu-ragu dan berkata, "Tuan muda kedua, Anda dapat menghapusnya, tetapi jika Anda benar-benar membunuhnya, Anda akan melanggar aturan kota." Mata cerah Xiahou berkata, "Buat keputusan cepat. Tuhan tidak tahu tentang membunuhnya. Siapa yang tahu?" Mendengar pidato itu, ke-26 pengawal itu tiba-tiba menunjukkan mata garang mereka dan menerima perintah secara serempak, "Ini Tuan muda kedua." Begitu suara itu jatuh, 26 pengawal naik ke udara dan menukik ke bawah untuk membunuh Tan Yun dan Chu Xiao tanpa terkendali di langit sejak malam. "Alami dan tidak terkendali, kamu tetap di dalamnya." Tan Yun meraih Chu alami dan tidak terkendali dan melemparkannya ke Tiange kota Sisu. Saat ini, Tan Yun seperti hantu di malam hari, berubah menjadi bayangan sisa, bolak-balik di sekitar penjaga yang terbunuh dengan kecepatan tinggi. "Karena kamu ingin membunuhku, pergilah ke neraka hari ini." Ketika suara ketidakpedulian Tan Yun dimulai, pedang pembunuh Hongmeng meledak dari lubuk pikirannya. Saat berikutnya muncul di tangannya, mengambil kilatan pedang dan memotong tenggorokan penjaga. Puff, puff. Tiba-tiba, darah diwarnai merah oleh bulan, dan kepala yang patah dipotong dengan darah yang memancar. Plop, plop. Saat bernapas, semua 26 orang tewas. 26 pengawal yang menghukum langkah ke-4 hingga ke-6 negeri dongeng benar-benar lemah dan menyedihkan di hadapan Tan Yun. Mereka semua mati sebelum mereka berteriak. Di jalan, banyak janin di kepala mereka terbang ketakutan, "Tuan muda kedua, selamatkan kami.
Tuan muda kedua, selamatkan kami dengan cepat. Kami masih ingin bereinkarnasi. Tuan muda kedua, selama Anda menyelamatkan kami dan membiarkan kami menghukum janin, kami dapat mengambil tubuh makhluk abadi lainnya. Petik 2. Teriakan minta tolong masih terdengar di telingaku. Xiahou Chan, yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-9, mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menatap Tan Yun yang berdiri di udara dan memicu badai di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa semut mol yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng akan membunuh 26 pengawalnya dalam sekejap mata. Ketika dia kaget dan marah, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara. Tiba-tiba, kekuatan abadi emas menyapu janin berkabut. Tidak. Simpan hidupmu. Teriakan minta tolong terputus satu demi satu, tapi itu adalah hukuman dari 26 orang. Di bawah sapuan kekuatan abadi emas Tan Yun, mereka dimusnahkan oleh abu terbang. Saya pikir Anda cukup berani untuk membunuh pengawal rumah Xiahou. Xiahou Chan memutar tangan kanannya dan pedang peri kelas atas dengan atribut angin muncul di tangannya. Aku akan membunuhmu. Xiahou Chan dipenuhi dengan nafas menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng. Kemudian, kekuatan menghukum keabadian angin keluar dari tubuhnya seperti naga raksasa yang berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dalam hati Xiahou Chan, yang dia takutkan adalah kemampuan Tan Yun untuk menantang di luar levelnya, tetapi dia tidak takut dengan kekuatan Tan Yun untuk menantang di luar levelnya. Menurutnya, Tan Yun, yang menghukum negeri dongeng tingkat pertama, hanya bisa melewati negeri dongeng tingkat ke-7. Dia lebih sombong. Bahkan jika Tan Yun adalah penyihir abadi dan dapat menantang hukuman tingkat ke-8 di negeri ajaib, dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Suara mendesing. Xiahou bisa sedikit lebih cepat dari kecepatan Tan Yun setelah dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dengan tirai pedang yang cerah, dia menyelubungi Tan Yun di udara. Kecepatan yang sangat cepat. Pria ini layak untuk langkah ke-9 negeri dongeng. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menghindar di udara dengan pedang. Engah. Luka sayat di lengan kanannya. Membunuh. Xiahou Chan melintas di udara, menusuk dan memotong alis, leher, tenggorokan, dan jantung Tan Yun. Dang-dang. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hongmeng dan buru-buru memblokirnya di udara. Dia nyaris menghindari beberapa pedang mematikan, tetapi beberapa luka tulang yang dalam ditambahkan ke lengan dan kakinya. Di tiangnya kota Shizu, Chu yang alami dan tidak terkendali berteriak dengan cemas, "Bos, kamu bukan lawannya. Tinggalkan aku sendiri, lari untuk hidupmu." Hahaha, aku, Xiahou bisa, adalah tingkat ke-9 negeri dongeng. Jika kalian berdua bisa melarikan diri di bawah hidungku, bagaimana aku bisa hidup di dunia? Xiahou Chan menyeringai muram dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Bos, apa yang harus saya lakukan? Chu alami dan tak terkendali mengepalkan tinjunya. Melihat Tan Yun, yang jelas-jelas bukan lawan Xiahou Chan, Chu yang alami dan tidak terkendali putus asa dan bergumam, "Bos, kita akan segera mati. Sebelum kita mati, adik laki-lakiku memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu jelas penyihir abadi, tapi kamu terlalu publisitas. Katakan saja pada Xiao Kui bahwa jika kamu bisa menanggungnya, kamu bisa menanggungnya." Sayangnya, sudah terlambat. Mendengar pidato itu, Tan Yun, yang dipukuli oleh Xiahou Chan di bawah sinar bulan, berkata dengan suara yang dalam, alami dan tidak terkendali, "Jika kamu pergi ke mata air kuning bersamaku hari ini, apakah kamu membenciku?" "Bagaimana bisa? Karena aku bersama bos, apa takut mati dengan bos?" Chu Xiaoan Restrain menghela nafas, "Itu hanya bos. Saya tidak berdamai. Saya belum merendam Xiao Kui." Mendengar pidato itu, Tan Yun tiba-tiba menarik sudut mulutnya. Segera, dia berkhotbah kepada Chu secara alami dan tidak terkendali, "Nak, jangan sedih. Apakah kamu benar-benar berpikir bosmu bahkan tidak bisa berurusan dengan semut mol yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng?" Setelah mendengar ini, ketika Chu Xiaoan Restrain terkejut, Tan Yun menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar melalui pengetahuan abadi. Kota abadi Suanyuan ini dihuni oleh orang-orang yang telah bangkit dari 1 miliar menjadi 80 juta pesawat fana. Maka mereka pasti tidak tahu keterampilan yang saya gunakan. Di negeri dongeng 9 surga Hongmeng,
Mungkin seseorang akan mendengar tentang legenda kungfu masa laluku, tetapi hanya sedikit orang yang bisa mengenali kungfuku. Dalam hal itu, dalam kehampaan, sementara Tan Yun memblokir serangan Xia Hou Ken, dia berpikir dalam hati bahwa Xia Hou Shao, yang dibawa oleh 4 pengawal di jalan, berteriak dengan keras, "Saudara kedua, kamu harus menyia-nyiakan anggota tubuhnya terlebih dahulu, biarkan dia merasakanku. Rasa sakit, dan kemudian membaginya menjadi mayat. Oke, jangan khawatir, saudara ketiga. Saudara kedua tergantung padamu." Xia Hou Chan menjawab, berputar di udara, mengambil pedang dengan kekuatan untuk menghukum makhluk abadi, membunuh Tan Yun dengan cepat, dan berkata dengan tegas, "Pedang ini, potong tangan kananmu dulu." Pada saat ini, Xia Hou Chan tiba-tiba terbang ke udara. Dia menatap Tan Yun, yang meninggalkan beberapa luka di sekujur tubuh, dan berkata dengan kaget, "Mengapa napasmu tiba-tiba melambung?" Dalam film thriller Xia Hou Chan, dia merasakan napas Tan Yun segera menerobos urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Itu tidak berhenti sampai langkah ketujuh negeri dongeng dihukum. Kamu benar. Saat ini, Tan Yun hanya menggunakan taktik membunuh pedang Hongmeng. Rambut Tan Yun menari-nari dan jubahnya berburu. Xia Hou Chan, seperti elang yang menatap mangsanya, mengatakan kata demi kata, "Aku membunuhmu seperti anjing." Begitu suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba, kekuatan terang yang menghukum Dewa Emas, kayu, air, api, dan bumi melonjak keluar dari dirinya dan dengan gila-gilaan disuntikkan ke Hongmeng yang membunuh pedang ilahi. Formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, 5 elemen rusak. Di udara rendah, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba melambaikan 5 pedang di kekosongan dengan postur yang indah. Tiba-tiba, 5 pedang terang dari 5 kekuatan penghukuman abadi dari emas, kayu, air, api, dan bumi meledak dari pedang pembunuh Hongmeng, merobek kehampaan. Meskipun saat ini, setiap tenda abadi hanya setinggi 100 kaki, kekuatannya tetap tidak berubah. Kemudian, 5 pedang bergabung menjadi satu dari udara kosong dan berubah menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang ribuan kaki, yang dipotong ke arah Xia Hou Ken. Sebelum pedang itu datang, Xia Hou Chan merasakan nafas ketakutan, yang telah memimpin dalam menelannya. Pada saat yang sama, 5 elemen pedang sepertinya mengunci Xia Hou Chan, membuatnya tidak bisa mengelak. Mengaum. "Aku tidak percaya Xia Hou Chan. Tidak peduli seberapa kuat kamu bisa membunuhku." Xia Hou Chan meraung seperti binatang buas. Kekuatan angin untuk menghukum makhluk abadi di tubuhnya dengan liar disuntikkan ke pedang peri terbaik di tangannya. Dia mengayunkan pedang 1000 kaki, merobek kekosongan, dan dengan berani bertemu pedang 5 elemen dengan celah ruang gelap. Ah! Bang bang! Di mata ketakutan Xia Hou Ken yang luar biasa, 5 elemen pedang menghancurkan ribuan kaki pedang, dan masih datang kepadanya. Tidak! Dalam jeritan menakutkan, seluruh lengan kanan Xia Hou Chan terputus. Hongmeng Shenbu. Tan Yun memegang pedang dan melayang di udara. Dalam sekejap, dia melambaikan 3 pedang. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Lengan dan kaki kiri Xia Hou Ken terbang menjauh dari tubuhnya dengan darah merah di bawah 3 pedang. "Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku." Xia Hou Chan, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh di jalan. Hidung dan air matanya mengalir ke mulutnya. Dia menatap Tan Yun di atas kepalanya dan memohon dengan getir. Bang! Pada saat ini, keempat penjaga yang membawa sofa berlutut di depan Tan Yun dan sering bersujud, "Selamatkan hidupmu. Selamatkan hidupmu. Kami hanya mencari nafkah di rumah Xiahu. Tolong jangan bunuh kami." Saat keempatnya berlutut, sofa yang mereka bawa juga jatuh ke tanah. Xia Hasuo, yang baru saja menghubungkan tangan dan kakinya di sofa, berguling turun dari sofa ke tanah, wajahnya memutih dan tubuhnya bergetar. Dia benar-benar bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara kedua yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng akan kalah di hadapan Tan Yun yang menghukum tingkat pertama negeri dongeng. Menahan kepanikan di hatinya, Xia Hasuo menatap Tan Yun memohon, "Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan bunuh saudara keduaku, tolong. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Selama aku memilikinya di mansion Xiahu, aku akan memberikannya padamu. Aku ingat, bukankah kamu kekurangan batu peri?
Aku akan memberimu banyak batu peri, oke? Mencium pidato itu, Tan Yun masih berdiri di udara dengan tatapan acuh tak acuh yang mengerikan. Xia Hasuo, prinsip hidup Tan Yun saya sangat sederhana. Jika orang memperlakukan saya dengan tulus, saya akan memperlakukan orang lain dengan tulus. Jika orang yang sama ingin membunuh saya harus membiarkan mereka yang ingin membunuh saya mati. Bagus, aku kekurangan batu abadi, tapi aku tidak ingin rumah Xiaomu, dan aku tidak ingin barang apapun di rumah Xiaomu. Tan Yun berkata, aku menginginkan hidupmu. Xia Houchan kehilangan suaranya dan meraung, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh kami. Kakak laki-laki dan ayah tertua saya semua memegang jabatan kepala abadi di ketentaraan. Pikirkan tentang itu. Jika kamu membunuh kami, apakah kamu masih memiliki cara untuk hidup? Pada saat ini, Chu yang alami dan tidak terkendali melebarkan matanya dan berkata dengan gugup, Bos, Peri Qianfu, tetapi yang kuat yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-12, itu. Tan Yun jatuh ke dalam meditasi untuk waktu yang lama ketika dia mendengar pidato itu. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, alami dan tidak terkendali, Anda harus menggunakan otak Anda untuk melakukan sesuatu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika kita membiarkan mereka pergi hari ini, kakak dan ayah tertua mereka akan membiarkan kita pergi? Mendengar pidato itu, Chu alami dan tak terkendali jatuh ke dalam keheningan. Tan Yun, apakah kamu benar-benar harus membunuh kami semua? Xia Hou bisa meraung dengan suara serak. Ya, aku akan membunuh kalian semua, kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menusuk tengkorak Xia Houken dengan raungan dan mati di tempat. Kakak kedua, Xia Hasuo menangis tak berdaya. Klik. Ketika suara patah tulang yang jelas terdengar, pedang pembunuh Hongmeng menusuk tengkorak Xia Hasuo dan membunuhnya. Pada saat ini, pemilik toko dari ratusan toko di sekitar kota Tiange dari Shizu terbang keluar dari toko dan muncul di atas kepala Tan Yun setelah mendengar pertempuran. Ketika mereka menemukan bahwa Xia Houchan dan Xia Hasuo dibunuh oleh Tan Yun, mereka menjadi pucat dan menatap Tan Yun dengan ketakutan dari lubuk hati mereka. Tan Yun, yang darahnya berdegup, perlahan-lahan menatap orang-orang itu dan berkata dengan lemah, Tuan muda kedua dan tuan muda ketiga rumah Xiaohu ingin membunuhku, tetapi aku membunuh mereka. Maaf, itu mempengaruhi istirahatmu. Kamu tahu apa yang terjadi. Kembalilah ke rumahmu. Setelah itu, Tan Yun melambai ke kerumunan. Pemilik toko sering mengangguk dan melarikan diri. Bos, apakah kamu peduli dengan lukamu? Chu Xiaosa buru-buru berlari keluar dan menggantung di samping Tan Yun. Tidak masalah, hanya sedikit trauma kulit. Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, api Hongmeng keluar dari telapak tangan dan mengubah tubuh dan darah di tanah menjadi ketiadaan. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di samping keempat penjaga yang berlutut di tanah. Bos Tan, selamatkan hidupmu. Keempatnya sering bersujud. Aku bukan penjahat yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Karena kamu tidak melakukannya padaku, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Tan Yun berkata, namun, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur. Bos Tan, tolong katakan bahwa kita harus menjawab dengan jujur. Mata Tan Yun berkilauan. Seberapa sering Anda pulang, Tuan dan Tuan muda? Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, jangan khawatir, Bos Tan. Tuan dan Tuan muda kami tidak akan merepotkanmu dalam jangka pendek. Oh mengapa? Mata Tan Yun berbinar. Pengawal itu berkata dengan jujur, ditetapkan di tentara bahwa peri perwira dan peri perwira diizinkan pulang dalam 3 tahun tanpa keluar. Tuan dan Tuan muda tertua saya baru pulang 2 tahun yang lalu. Bahkan jika mereka membalas dendam dari Anda, itu akan menjadi setahun kemudian. 1 tahun. 1 tahun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan dingin, setahun kemudian, itu hanya 1000 abadi. Apa ketakutanku? Memikirkan hal ini, Tan Yun Chao melambaikan tangannya dan berkata, Anda boleh pergi, tetapi saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa akhir dari membantu seorang tiran biasanya sangat tragis. Pergilah. Jika 4 pengawal diberikan amnesti, mereka bangkit dan menghilang ke dalam malam. Setelah 4 penjaga rumah Xiaohu melarikan diri, pikiran Chu Xiao tak terkendali tentang adegan yang bisa dilakukan Tan Yun Fang mengalahkan Xiaohu.
Seluruh orang bersemangat dan terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Apa yang kamu lakukan? Malam ini sangat dalam. Istirahatlah. Masih banyak hal yang harus dilakukan besok. Tan Yun tersenyum dan meninggalkan sepatah kata pun. Setelah mengumpulkan cincin abadi yang tersisa setelah membunuh musuh dan semua pedang abadi ke dalam cincin abadi, dia memasuki kota Tiange dari Sisu. Setelah waktu yang lama, Chu alami dan tak terkendali menamparkan wajahnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengangguk dan berkata pada dirinya sendiri, "Yah, itu benar. Aku tidak bermimpi barusan. Aku akan membunuhmu." Bosnya sangat sombong. Bahkan Xia Houchan, yang menghukum level 9 di negeri ajaib, bisa membunuhnya. Setelah shock, Chu alami dan tidak terkendali tampak bingung dan berkata, karena bos dapat dengan mudah membunuh Xia Houchan, mengapa majelis lama menampilkan formula pedang setelah terluka? Jika bos melakukannya lebih awal, bukankah dia tidak akan terluka? Tapi mengapa bos memberikan permainan penuh pada kekuatannya yang sebenarnya setelah dia terluka? Chu alami dan tidak terkendali diam-diam berkata di sini. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras, begitu. Bos seharusnya memiliki kecenderungan untuk dilecehkan. Pada saat ini, Tan Yun, yang baru saja menyesap teh, menyemprotkan tehnya. Ah, bos, kamu tidak benar-benar memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Biar ku tebakkan. Chu Xiao berjalan ke paviliun sambil tersenyum. Tan Yun tidak bisa berkata-kata. Bos, pedang peri Xia Houchan sepertinya dari atribut angin. Bisakah kamu memberikannya kepada adik laki-lakiku? Chu alami dan tidak terkendali menantikannya. Kenapa kamu angin? Tanya Tan Yun. Hei, adikku tidak hanya kualifikasi atribut angin, tetapi juga kualifikasi atribut guntur. Chu Xiaoran tersenyum. Anak baik, itu masih kualifikasi terbaik, kata Tan Yun. Cincin peri melintas di antara jari-jarinya. Saat berikutnya, Xia Houchan. Gaga, terima kasih, bos. Chu alami dan tidak terkendali sangat bersemangat. Senjata sebelumnya hanya pedang peri tingkat menengah dengan atribut angin dan pedang peri tingkat menengah dengan atribut guntur. Di masa lalu, baginya, pedang peri kelas atas berada di luar dugaannya. Terima kasih kembali, Tan Yun berkata sambil tersenyum, istirahat dulu. Ketika toko berada di jalur yang benar, saya akan memberi Anda keterampilan yang cocok untuk Anda. Oke, Chu Xiaoran menyeringai dan pergi ke ruang VIP di lantai 6 untuk beristirahat. Tan Yun mengeluarkan lusinan cincin peri dari cincin peri dan membukanya dengan harapan. Pada akhirnya, dia tidak mengecewakannya. Dalam cincin peri rampasan ini, ia menemukan 1,3 juta batu peri kelas bawah dan 3.200 batu peri kelas menengah. Lebih dari 90% dari batu abadi ini ditemukan di Xia Houken dan cincin abadi Xia Housuo. Tan Yunruo berpikir, dengan batu abadi ini, cukup untuk membuka kota Tiange dari Sisu. Kemudian, wajah Tan Yun menjadi suram. Dia duduk di kursi, bermain dengan cangkir anggur di tangannya, dan mencibir, saya punya dua musuh, Rumah Zubao Xiange dan Xiahu untuk saat ini. Haha, jika kau ingin berurusan denganku, ayolah, aku Tan Yun. Jika mereka tidak bisa menghadapinya, bagaimana bisa kau berbicara tentang balas dendam? Malam berangsur-angsur memudar, dan 3 jam kemudian, fajar menyingsing. Di paviliun kediaman Xiahu, di mana sebuah plakat diukir dengan paviliun pengurus rumah tangga, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 90 tahun dan menghukum langkah ke-9 negeri dongeng dengan marah berkata kepada 4 penjaga yang berlutut di tanah, apa yang kamu bicarakan? Tentang Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga terbunuh. Salah satu pengawal bersujud dan berkata, ya, pembantu rumah tangga. Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga dan 26 pengawal di keluarga kami dibunuh oleh Tan Yun. Orang tua itu adalah pengurus rumah tangga Xiahu Mansion, Han Yun. Aku sangat marah. Han Yun gemetar karena marah. Katakan, apa kekuatan Tan Yun? Apa latar belakang identitasnya? Ceritakan semuanya. Pengawal itu berkata dengan jujur, pembantu rumah tangga, Tan Yun adalah bos Tiange di kota Sisu. Tampaknya dia hanya menghukum tingkat pertama negeri dongeng, tetapi entah bagaimana, ketika Tuan Muda kedua mengalahkan Tan Yun tanpa perlawanan, Tan Yun tiba-tiba melonjak masuk. Kekuatan dan membunuh Tuan Muda kedua.
Lalu dia membunuh tuan muda ketiga. Cium pidatonya, gigi Han Yun gatal karena marah. Pengurus rumah tangga, mengapa kita tidak pergi ke pusat kota dan memberitahu tuan dan tuan muda tentang hal itu? Seorang pengawal bertanya. Sayang, Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarin saya mendengar bahwa tuan dan tuan muda telah mengikuti tentara untuk meninggalkan kota abadi Xuanyuan. Bagaimana dengan itu? Kata pengawal itu dengan marah. Setelah lama terdiam, Han Yun berkata, kekuatan tuan muda kedua adalah yang kedua dalam keluarga kami. Hanya aku yang lebih kuat dari tuan muda kedua. Karena tuan muda kedua bukan lawan Tan Yun, saya khawatir bukan. Apalagi yang bisa saya lakukan sekarang? Saya hanya bisa menunggu tuan dan tuan muda kembali. Han Yun memandang pengawal itu dan berkata, pastikan untuk memberitahu tuannya bahwa tuan muda kedua dan tuan muda ketiga terbunuh segera setelah dia kembali ke kota abadi Xuanyuan. Sebelum itu, tidak ada yang harus bertindak gegabah untuk menemukan masalah Tan Yun. Saat fajar, matahari terbit-terbit di timur. Di pintu masuk alun-alun kota berdiri paviliun yang megah, Paviliun Zubaoxian. Zubaoxiange adalah toko terkenal di seluruh luar kota, terutama menjual peralatan dan pil abadi. Alasannya sangat sederhana, karena eliksir penalti yang dijual di Zubaoxiange bahkan kelas atas. Semua makhluk abadi di kota abadi Xuanyuan tahu bahwa ramuan di tempat yang ditinggalkan hanya dapat disempurnakan menjadi ramuan hukuman kelas atas paling banyak. Adapun eliksir penalti kelas atas, tidak dapat disempurnakan karena kurangnya beberapa jenis eliksir. Di alun-alun kota luar, setidaknya ada 1000 toko yang menjual pil, tetapi jumlah toko yang dapat memiliki sumber pil hukuman kelas atas tidak lebih dari 5 jari. Tapi Zubaoxiange bisa mendapatkan sumber pil hukuman kelas atas. Oleh karena itu, Zubaoxiange memiliki reputasi tinggi di kota alun-alun, bahkan di hati lebih dari 1 miliar dewa peri hukuman di seluruh kota luar. Meskipun harga normal pil penalti kelas atas adalah 500 batu abadi kelas bawah, Zubaoxiange telah dijual seharga 1000. Makhluk abadi di negeri dongeng penalti tidak hanya tidak memiliki keluhan, tetapi juga merampoknya setiap saat. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk abadi di luar kota tidak ingin menyinggung Paviliun Zubaoxian. Saya tidak ingin khawatir. Saya telah membuat Zubaoxiange marah. Zubaoxiange tidak menjual saya pil penalti kelas atas. Itu bukan karena putra bos Zubaoxiange memegang jabatan kepala keabadian di ketentaraan, tetapi karena, menurut mereka, karena Zubaoxiange memiliki pil penalti kelas atas untuk dijual, pasti ada di belakang panggung di belakangnya. Pada saat yang sama, di jantung para keabadian di luar kota, 5 toko, termasuk Zubaoxiange, memiliki latar belakang. Orang berpikir demikian, bukan tanpa alasan. Karena mereka tahu bahwa mereka yang dapat memperbaiki eliksir hukuman tingkat atas adalah Master Eliksir tingkat tinggi, dan Master Eliksir tingkat tinggi berada di bawah kendali rumah penguasa kota. Ya, jelas, kelima toko ini memiliki hubungan yang baik dengan divisi Xiandan yang dikelola oleh rumah tuan kota. Seiring waktu, ketenaran Zubaoxiange telah meningkat pesat, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi di luar kota. Saat ini, di lantai 12 Zubaoxiange, di paviliun elegan yang mewah, seorang pria berusia 60 tahun yang gendut duduk di kursi batu giok, menyeruput anggur dan melirik kemanusiaan setengah baya di depannya. Penjaga toko Zhao, ada apa? Aku memintamu melakukannya. Orang tua gemuk ini adalah bos Zubaoxiange, Miao Jincheng. Pria parubaya adalah penjaga toko Zubaoxiange, Zhao Hongguo. Zhao Hongguo membungkukkan badannya dan berkata, jangan khawatir, tuan. Pemilik toko itu, saya berjanji akan mentransfernya ke Zubaoxiange dengan harga yang sangat rendah. Saat itu, suara cemas tiba-tiba terdengar di luar pintu. Penjaga toko Zhao, ada sesuatu yang buruk. Zhao Hongguo mengerutkan kening, masuk dan katakan. Mencicit. Setelah pintu dibuka, seorang pria berbaju hitam tampak bingung dan memasuki paviliun. Setelah memberi hormat kepada Miao Jincheng dan Zhao Hongguo, dia buru-buru berkata, pelayan Zhao, putramu membawa kami ke Tiange di kota Sishu dan ingin Tan Yun memindahkan toko itu kepada kami. Tapi Tan Yun sangat arogan sehingga dia tidak setuju dengan pemindahan itu. Tapi dia membunuh putramu. Mendengar pidato itu, Zhao Hongguo seperti petir. Dia gemetar. Apa yang kamu bicarakan? Anakku sudah mati.
Dengan itu, Zhao Hongguo menamparkan pria berbaju hitam itu dan menangis. Tan Yun, kamu membunuh anakku dan kamu fana. Pak, Miao Jincheng yang gemuk memecahkan cangkir anggur di tangannya, dan cahaya dingin di matanya yang keruh berakhir. Tan Yun ini, bahkan orang-orang Zubao Xiange kami berani membunuh. Ini benar-benar mencari kematian. Pada saat ini, pria berbaju hitam dengan hati-hati berkata, Tuan, Tan Yun meminta Xiao untuk membawakan Anda pesan. Dia berkata. Pria berpakaian hitam itu menatap Miao Jincheng dengan wajah marah dan tidak berani melanjutkan. Apa yang dia katakan? Miao Jincheng menatap, matanya penuh dengan niat membunuh. Pria berbaju hitam itu mengeraskan kepalanya dan berkata, laporkan kembali kepada tuannya. Tan Yun berkata bahwa jika kamu mengirim seseorang untuk mengganggunya lain kali, kamu akan menanggung konsekuensinya. Miao Jincheng tiba-tiba tertawa dengan marah, sayang sekali. Jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan pemilik toko kecil, apa prestise pavilion Zubao Xian kami jika masalah ini keluar? Ya Tuan, Zhao Hongguo berkata dengan air mata di wajahnya, Tuan, bawahan, dan putra telah bekerja untuk Anda dan setia kepada Anda. Saya harap Anda dapat membalaskan dendam anjing itu. Miao Jincheng melangkah maju, menepuk bahu Zhao Hongguo dan menghiburnya, jangan khawatir, aku akan segera membalaskan dendammu. Terima kasih Tuan. Zhao Hongguo hendak berlutut, tetapi Miao Jincheng membantunya berdiri dan berkata dengan suara keras, sudah diketahui umum bahwa saya memiliki seorang putra yang memegang jabatan kepala keabadian di ketentaraan, dan saya juga berpikir bahwa Miao Jincheng adalah dihargai oleh ayah dan putranya. Tapi dunia tidak tahu bahwa mereka semua salah. Putraku bertugas di tentara karena hubunganku. Berbicara di sini, Miao Jincheng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, ayah angkatku adalah wakil presiden Serikat Alkimia. Dia adalah pria populer di kediaman Tuan Kota. Aku punya pendukung ini. Siapa yang aku takuti? Setelah itu, Miao Jincheng melihat ke samping ke arah pria berbaju hitam dan berkata tanpa ragu, kirimkan aku perintah agar semua orang kuat di rumah Miao yang menghukum tingkat ke-9 dan ke-10 negeri dongeng harus segera pergi ke kota Tiange dari Sishu. Pergi dan undang Tan Yun. Miao Jincheng berkata, tolong, dengan nada yang sangat berat. Semua orang di mansion Miao dan Zubao Xiange tahu bahwa Miao Jincheng berarti membunuh ketika dia menyebutkan kata tolong. Dengan cara ini, bahkan jika Tan Yun meninggal, pavilion perintah di bawah yurisdiksi rumah Tuan Kota mengirim seseorang untuk menyelidiki ingatan dan citranya, dia dapat melarikan diri dari aturan kota dan menemukan hantu untuk disalahkan atas kematian paling banyak. Karena itu, ketika dia memerintahkan orang-orang di bawahnya untuk membunuh. Ya Pak, pria berbaju hitam dengan hormat menerima perintah itu dan pergi. Kemudian, setelah menghibur Zhao Hongguo, Miao Jincheng menghela nafas, penjaga toko Zhao, aku juga sangat kesal baru-baru ini. Ada apa, Tuan? Zhao Hongguo bertanya, menahan rasa sakit karena kehilangan putranya. Miao Jincheng mengerutkan kening dan berkata, ayah angkatku memberitahuku bahwa 80% dari ramuan yang disempurnakan di taman ramuan dari Guild Alkimia masih belum matang. Dengan cara ini, sisa 20% dari eliksir penalti kelas atas yang disempurnakan, tidak cukup untuk tentara, dan kami memperkirakan bahwa kami tidak akan dapat memperoleh barang dari Guild Alkimia dalam 10 atau 8 tahun. Begitu pasokan barang terputus, itu akan memotong jalan kekayaan kita. Mendengar pidato itu, Zhao Hongguo bertanya, Tuan, bawahan saya telah mendengar bahwa Anda mengatakan bahwa Serikat Alkimia sedang mencoba untuk memperbaiki pil hukuman kelas atas dengan obat peri lain daripada yang hilang. Apakah percobaan gagal? Miao Jincheng mengangguk dan menghela nafas, ya, itu gagal. Ayah angkatku berkata bahwa lebih sulit daripada pergi ke surga untuk menemukan ramuan yang dibutuhkan untuk menggantikan pemurnian ramuan hukuman. Tuan Kota memberikan perintah kematian kepada ayah angkatku dan Guild Alkimia mereka. Mereka harus mempelajari dan mengeluarkannya dalam waktu 50 tahun. Mereka dapat memperbaiki eliksir hukuman kelas atas dan memurnikan eliksir dengan eliksir lainnya. Mereka tidak dapat dikembangkan selama periode ini. Pada saat itu, ayah angkatku, bahkan seluruh Guild Alkimia, akan dihukum berat. Setelah mendengar ini, Zhao Hongguo sepertinya memikirkan sesuatu. Tuan, di masa lalu, seperti kita, Dange Dongguo,
dan Dao Xiang'e, Zixuan Dandian, dan Paviliun Harta Karun Xiandan yang memperoleh ramuan halus dari Serikat Alkimia juga telah kehilangan pasokan ramuan halus kelas atas. Miao Jincheng mengangguk. Tuan, sebaiknya kita bergegas dan mendapatkan ramuan hukuman kelas bawah dan menengah dari Serikat Alkimia. Zhao Hongguo buru-buru berkata. Tidak ada gunanya, aku sudah memikirkan ini sejak lama. Miao Jincheng berkata dengan enggan, sekarang kelas bawah dan menengah dihukum untuk ramuan itu. Guild Alkimia telah diperintahkan oleh penguasa kota untuk mengirim mereka semua ke kamp militer sehingga tentara abadi dapat mengambilnya terlebih dahulu. Itu hanya diperbolehkan untuk dijual kepada kami dengan premis bahwa itu cukup untuk tentara abadi. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Miao Jincheng bertanya, omong-omong, berapa banyak pil hukuman kelas bawah dan menengah yang ada di paviliun peri Subao kita? Zhao Hongguo berkata sambil berpikir, ada 230.000 tungku tersisa untuk kelas bawah dan lebih dari 100.000 tungku tersisa untuk kelas menengah. Bagus. Cahaya indah Miao Jincheng berkedip di matanya yang berlumpur. Menimbun pil ini dan mengklaim telah terjual habis. Ketika toko lain terjual habis, jual pil penalti kelas rendah dengan harga pil penalti kelas tinggi saat ini. Mata Zhao Hongguo tiba-tiba menjadi cerah. Tuan itu bijaksana dan bawahannya mengaguminya. Segera, Zhao Hongguo mengerutkan kening dan berkata, Tuan, hanya saja ketika kami berada di Guild Alkimia, kami hampir menghabiskan kepala sekolah kami. Saya khawatir perputaran modal tidak akan efektif ketika kami menekan pil seperti ini. Tidak masalah. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah modal. Miao Jincheng berkata dengan percaya diri, ketika seluruh alun-alun kota luar bahkan tidak memiliki pil murah untuk dijual, pada saat itu, penimbunan kami akan memberi kami kekayaan yang tak terbayangkan. Kemudian, Miao Jincheng menghibur, ya, saya pergi ke Serikat Alkimia untuk menemukan ayah angkat saya, jadi saya pergi dulu. Saya minta maaf tentang kematian Aishi. Orang tidak bisa kembali dari kematian. Jangan terlalu sedih. Terima kasih atas perhatianmu. Bawahanku mengirimmu. Setelah Miao Jincheng meninggalkan Zubao Xiang'e, dia tiba-tiba merasa segar kembali secara fisik dan mental ketika dia memikirkan manfaat yang diberikan kepadanya dengan menimbun barang di masa depan. Jika dia tahu bahwa dalam waktu dekat, dengan pil hukuman terbaik dari Tiange kota Sishu, penimbunannya akan menjadi hampir tidak berharga, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, 4 kota seni Tiange. Di luar paviliun, Tan Yun dan Chu alami dan tak terkendali berdiri berdampingan. Karena toko mereka berada di ujung jalan terdalam di alun-alun kota, hanya ada 2-3 pejalan kaki di jalan di depan mereka. Chu alami dan tidak terkendali berkata dengan sedih, Bos, ini benar-benar menyakitkan. Aliran orang di sini sangat jarang. Saya pikir 1 juta batu abadi yang lebih rendah disewa selama setahun. Apakah itu lubang? Tan Yun berkata dengan sembrono, hanya ada sedikit orang sekarang, tetapi saya percaya bahwa suatu hari nanti, jalan kita akan penuh sesak dan buru-buru membeli pil, senjata ajaib, jimat, dan pangkalan arai kita. Bos, keinginannya indah, tapi kenyataannya kejam. Chu Xiaoxiang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, pil apa yang akan kita jual di masa depan? Tan Yun tersenyum dan berkata, pil hukuman terbaik. Berbaring di palung, kuda Tuhan, Chu alami dan tak terkendali melompat tinggi. Setelah dia tampak terkejut, dia melirik dan berkata, jangan menggoda bos, tetapi saya mendengar bahwa ada ribuan toko yang menjual pil penalti di kota alun-alun kami. Tapi tahukah Anda, hanya 5 toko yang menjual pil penalti kelas atas, dan sebagian besar sisanya menjual pil penalti kelas bawah. Saya juga mendengar bahwa tampaknya seluruh tempat yang ditinggalkan tidak memiliki eliksir untuk memperbaiki eliksir penalti terbaik. Oleh karena itu, eliksir penalti terbaik tidak pernah muncul di tempat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kakak laki-laki bukan adik laki-laki. Kamu terlalu percaya diri. Ramuan untuk memperbaiki eliksir hukuman terbaik di tempat yang ditinggalkan tidak lengkap. Bahkan jika kamu seekor sapi, kamu tidak dapat memperbaikinya. Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kebodohan. Tan Yun menemukan dari daftar eliksir yang disediakan oleh Chu Natural dan Untrain tadi malam bahwa ada banyak jenis eliksir yang dapat menggantikan eliksir utama untuk menyempurnakan eliksir penalti terbaik. Oleh karena itu,
Tan Yun yakin bahwa orang lain tidak dapat memperbaikinya, tetapi itu adalah hal yang mudah untuk dirinya sendiri. Bos, kamu bilang adikku bodoh. Ketika Chu Xiaosa ingin mengatakan hal lain, Tan Yun menyela, ikuti aku ke daerah Fangxi yang paling makmur. Di seberang jalan kantor pusat toko, Tan Yun dan Chu berdiri di udara. Jalan-jalan di bawah Tan Yun penuh sesak dan hampir penuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap kerumunan. Suara Lang-Lang menyebar ke 100 abadi. Kamu abadi, Tan Yunku, adalah bos dari kota Tiange dari Sishu. Hari ini, Tan membawa kabar baik kepada para pendahulumu yang kekurangan batu abadi. Begitu komentar ini keluar, sebagian besar dari jutaan peri negeri dongeng di jalanan dengan radius 100 keabadian bangkit di udara, melayang di udara dan menatap Tan Yun. Beberapa orang tertawa dan mengabaikannya. Karena begitu mereka membuka mulut dari Tan Yun, mereka tahu bahwa dia adalah pencatut lain dan ingin menjual barang-barangnya. Namun, ketika kata-kata Tan Yun selanjutnya masuk ke telinga mereka, mereka tercengang dan tampak bahagia. Pada saat ini, suara tulus Tan Yun terdengar lagi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Tan ingin membeli 32 jenis biji dan 1.600 jenis ramuan dalam jumlah besar. Adapun pembelian biji, harga obat peri 3 kali lipat dari pasar saat ini. Ketika pernyataan ini keluar, awalnya ada kegemparan, dan kemudian ada suara yang tidak sabar, membuat Tan Yun kewalahan. Bos Tan, tolong beritahu saya, biji apa itu? Ada 1.600 jenis obat peri. Ya, oh. Dan karena Bos Tan membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga pasar, diperkirakan juga beberapa mineral dan herbal yang sulit ditemukan. Petik 2. Mendengar pidato itu, Tan Yunlang berkata, tolong diam dan dengarkan Tan. Ramuan dan mineral yang dimaksud oleh Tan tidak sulit ditemukan di ngarai, lembah, tepi danau, hutan, dan dataran di luar kota kita. Yah, Tan, agar tidak menunda terlalu banyak waktu. Tahun dan atribut dari 32 mineral ini dan 1.600 jenis obat peri telah ditulis secara rinci di slip batu giok. Tolong lepaskan pengetahuan abadimu dan lihat ke dalam slip batu giok Tan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, batu giok meluncur keluar dari cincin peri dan menggantung di atas kepala Tan Yun. Dalam sekejap, kesadaran abadi yang tak terlihat mengalir melalui kehampaan dan dituangkan ke dalam batu giok. Tiba-tiba, nama-nama 32 jenis biji muncul di benak. Dan penampilan, sifat dan tahun 1.600 jenis obat peri. Setelah menonton, semua orang bersemangat karena Tan Yun tidak menipu mereka, terutama sebagian besar dari 32 jenis mineral dan obat-obatan peri, yang mudah ditemukan. Tan Yunlang berkata, kalian, 3 dari 32 jenis biji ini sangat langka. Siapa yang dapat menemukan 3 jenis ini? Saya akan memberi Anda 10 kali lipat dari harga pasar. Di antara 1.600 jenis obat peri, 136 relatif sulit ditemukan. Demikian pula, saya juga memberikan 10 kali lipat harganya. Mendengar suara orang-orang yang bersemangat, mereka bingung dan bertanya satu demi satu, apakah Anda memiliki cukup dana untuk membeli mineral dan herbal dengan harga tinggi? Di hadapan keraguan orang, Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi dan berkata dengan tegas, Anda dapat yakin bahwa saya Tan selalu menepati janji saya. Selama Anda memiliki biji dan obat yang dibutuhkan Tan, batu abadi pasti tidak akan memberikan kamu kurang. Tan tidak punya apa-apa lagi, hanya Xianxi Duo. Mendengar pidato itu, orang banyak tertawa dan berkata, Bos Tan kaya dan cukup lugas. Anda membuka pintu untuk berbisnis. Karena Anda sangat membual, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Ya, Tan Yun melambai kepada semua orang untuk diam dan berkata, bagaimanapun, jumlah akuisisi sangat besar, dan itu benar-benar tugas padat karya untuk menghitung dan menyelesaikan batu abadi. Karena itu, tiba-tiba, orang banyak mencemooh. Hehe, Tan Yun, apakah Anda bercanda? Saya sudah hidup begitu lama. Saya hanya tahu cara membayar dan mengirim. Saya belum pernah mendengar tentang simpul bulan. Itu benar, aku sudah lama mendengarkan omong kosongmu. Kamu benar-benar pantas dipukul. Petik 2. Mendengar pidato itu, Tan Yun tidak marah.
Dia masih memeluk tinjunya dan melihat sekeliling pada orang-orang. Dia dengan tulus berkata, jika kamu bisa mempercayai Tan, pergilah untuk mengumpulkan mineral dan herbal. Jika kamu tidak percaya, jangan pergi. Terserah kamu. Setelah mendengarkan ini, jutaan penonton abadi hanya menyisakan lebih dari 2.000 abadi yang jujur dan miskin. Pada saat ini, seorang pemuda yang kuat memeluk tinjunya dan berkata, Bos Tan, pertama kali saya melihat Anda, saya pikir Anda bukan orang yang berbahaya. Aku percaya kamu. Kami juga percaya padamu. Yang lain juga setuju. Mereka juga bertaruh. Mereka sudah berbisik pada diri mereka sendiri. Jika anak yang menghukum negeri dongeng level 1 ini menipu mereka, mereka akan mencabik-cabik Tan Yun hidup-hidup. Tan Yun Chao memelukmu dan berkata, terima kasih atas kepercayaanmu. Pada saat ini, salah satu pria parubaya pendek ingin menguji Tan Yun dan berkata, Bos Tan, karena kami setuju untuk membayar gaji bulanan, apakah Anda bersedia membayar uang muka di muka? Begitu komentar ini keluar, lebih dari 2.000 mata orang berbinar. Ini ide yang bagus. Ketika orang mengira Tan Yun akan menolak karena berbagai alasan, sesuatu yang sangat tidak terduga terjadi pada mereka. Tetapi melihat Tan Yun, dia berkata, oke, tidak masalah. Orang-orang tidak akan berdiri tanpa keyakinan. Karena Anda bersedia mempercayai saya, Tan Yun tentu saja mau mempercayai Anda. Kamu bilang, berapa banyak deposit yang kamu inginkan? Pria parubaya kecil menahan diri dan berkata, 1 juta batu abadi yang lebih rendah. Tidak ada keraguan bahwa singa membuka mulutnya. Ketika semua orang mengira Tan Yun akan menawar, yang menggerakkan mereka adalah Tan Yun tersenyum dan berkata, baiklah, aku akan memberimu 1,5 juta. Sekarang kamu pergi ke toko bersamaku, buat catatan menerima setoran, dan kemudian kamu dapat mengambil tindakan untuk menambang biji dan mengumpulkan obat ajaib. Setelah Tan Yun selesai berbicara, lebih dari 2.000 orang menganggukkan kepala dan terbang ke Tiange, kota Sisu, jauh di dalam alun-alun. Kantor pusat toko. Di aula di lantai pertama, Wang Yuan memandang Zhang Yihan dan berkata dengan bingung, pelayan Zhang, Tan Yun tidak membayar sewa batu peri kemarin. Bagaimana dia bisa mendapatkan 1,5 juta batu peri inferior hari ini? Mungkinkah bocah itu sengaja tidak mau membayar sewa atas nama Jenderal Suan Yuan kemarin? Zhang Yihan berkata sambil tersenyum, Xiao Yuanzi, orang tua tidak akan berpaling. Tan Yun bukan tipe orang yang kamu pikirkan. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu abadi? Wang Yuan bingung. Namun, kata-kata Zhang Yihan selanjutnya mengejutkan Wang Yuan dan punggungnya terasa dingin. Tapi Zhang Yihan berkata dengan lemah, tadi malam, Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga dari rumah Xiaohu pergi ke kota Tiange dari Sishu dan ingin membunuh Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun membunuh mereka semua. Batu abadi itu pasti diperoleh Tan Yun dari kedua bersaudara itu. Mendengar pidato tersebut, Wang Yuan tampak kaget dan berkata, apa? Xia Haosuo dan Xia Hou Chan sudah mati. Steward Zhang, Xia Hou Xiao ini adalah orang yang biasa-biasa saja, tetapi saudara keduanya Xia Hou Chan dihukum untuk langkah ke-9 negeri dongeng dan dibunuh oleh Tan Yun. Di mata keruh Zhang Yihan, ada warna mengejutkan yang sulit disembunyikan, ya. Tapi faktanya dia dibunuh oleh Tan Yun. Dengar, sebentar lagi, kota luar tidak akan damai. Tan Yun bukan lampu hemat bahan bakar. Setengah jam kemudian, kota Sishu Tiange. Setelah lebih dari 2.000 orang memasuki lantai pertama, mereka bingung. Karena di lobi lantai 1, rak-raknya tertata rapi, tapi tidak ada apa-apa di atas masing-masing rak. Bos Tan, kenapa kamu tidak punya barang saat membuka toko? Seseorang bertanya-tanya. Tan Yun tersenyum, barangnya tidak mendesak. Semua barang yang dijual oleh toko kami di masa depan adalah barang berkualitas tinggi. Setelah waktu yang lama, barang akan dijual satu demi satu. Pada saat berikutnya, Chu Xiaosa membuat pendaftaran sesuai dengan kartu identitas yang diberikan oleh semua orang, dan kemudian membayar deposit kepada semua orang. Lebih dari 2.000 orang menerima deposit 1,5 juta, dan batu abadi yang lebih rendah. Kemarin, barang rampasan Tan Yun adalah 1,3 juta batu abadi kelas bawah dan 3.200 batu abadi kelas menengah. 3.200 batu abadi kelas menengah,
setara dengan 320.000 batu abadi kelas bawah. Sekarang, setelah Tan Yun membayar deposit, dia masih memiliki 1.200 keping batu abadi kelas menengah yang tersisa. Lebih dari 2.000 orang dengan penuh semangat menerima titipan itu dan pergi bersama mereka ke lembah, dan dataran untuk mencari mineral dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum mereka pergi, Tan Yun menyuruh mereka untuk mencari 32 jenis mineral terlebih dahulu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun akhirnya menghela napas lega. Selama biji ditemukan, dia bisa mengekstrak bahan pemurnian dalam biji dan memperbaiki tungku dan terlebih dahulu. Kemudian perbaiki pil. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Matanya berharap dia berpikir, sudah waktunya untuk berlatih. Hanya dengan berlatih sesegera mungkin, roh 11 pedang surgawi Hong Meng bisa bangun. Begitu Jin Ni bangun, bahkan jika aku menghukum negeri dongeng tingkat pertama, aku bisa menghancurkan yang kuat yang menghukum negeri dongeng tingkat 12. Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang Chu secara alami dan tidak terkendali dan berkata, kamu yang menjaga toko. Hubungi aku lagi jika kamu memiliki sesuatu. Setelah nasihat itu, Tan Yun membaca, aula peri ruang waktu master terbaik di telinganya terbang di udara dan berubah menjadi telapak tangan. Tan Yun menyeret aula abadi dengan tangan kanannya ke pavilion VIP di lantai 6 Tiange, kota Shizu, lalu memasuki lantai pertama aula abadi dan duduk bersila, dan mulai melahap ki abadi surga dan bumi dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, gas abadi langit dan bumi yang kuat di atas kota Tiange dari Shizu berubah menjadi pusaran gas abadi setinggi 1000 kaki dan bergegas menuju alis Tan Yun. Setelah memasuki kolam Tan Yunling, ki abadi diubah menjadi kekuatan abadi emas. Kemudian, Tan Yun memanipulasi 11 pedang surgawi Hong Meng yang tergantung di kedalaman pikirannya untuk membuat mereka terbang keluar dari pikirannya dan memasuki kolam roh. Saat ini, kekuatan abadi di kolam roh dengan panik ditelan oleh 11 pedang surgawi Hong Meng. Tan Yun menilai bahwa dalam 100 tahun paling banyak, roh dari 11 pedang surgawi Hong Meng akan bangun. 100 tahun di aula abadi ruang waktu, yaitu, setengah tahun di luar. Sekarang, saat Tan Yun memasuki tahap pertama negeri dongeng penalti, tubuh pengganggu Hong Meng-nya juga telah maju dari tahap ke-10 tubuh api Hong Meng ke tahap awal tahap ke-11 Hong Meng. Pada saat ini, Tan Yun tidak langsung berlatih karena terlalu lama berlatih tanah Hong Meng. Dia memutuskan untuk berlatih lagi setelah menjalankan toko. Keesokan harinya, siang. Bosnya jahat. Orang-orang Zubao Siange mencari masalah. Tan Yun, duduk bersila di lantai pertama aula peri ruang waktu, tiba-tiba bangkit setelah mendengar suara alami dan tak terkendali dari Chu. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, jadi dia terbang keluar dari aula peri ruang waktu, dan setelah mengumpulkan aula peri ke telinganya, dia mengubahnya menjadi bayangan sisa, melintas dari lantai 6 ke lantai pertama. Ketika Tan Yun muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat 50 peri abadi menatapnya sambil tersenyum. Pupil mata Tan Yun sedikit menyempit. Sekilas, dia melihat bahwa di antara 50 orang, 36 dihukum di negeri dongeng level 9 dan 14 di negeri dongeng level 10. Salah satu pria pertama berjubah hijau memeluk Tan Yun dan berkata, Bos Tan, Matahari Kuchen, Tuan kami, silakan datang ke rumah Miao. Tan Yun menatap Sun Chen diam-diam, dan menangkap niat membunuh dari kilatan di matanya. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata, siapa nama tuanmu? Apakah saya mengenalnya? Sun Chen membungkuk sedikit dan berkata, Bos Tan, tuan kita, Miao Jincheng, adalah tuan dari keluarga Miao dan tuan dari Zubao Siange. Ketika tuan kami mengirim seseorang untuk meminta Anda untuk menyewakan toko Anda, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dengan Bos Tan. Tuan kami merasa bahwa lebih baik untuk menyelesaikan musuh daripada mengikatnya. Oleh karena itu, dia meminta kami untuk datang dan mengundang Anda ke tempat tinggal. Setelah mendengarkan, Tan Yun tiba-tiba menyadari, itu tuanmu. Kamu ingin meminta maaf padaku. Sekarat, masih memikirkan hal-hal baik. Sun Chen mencibir di dalam hatinya. Oke, Tan Yun tampak terus terang. Kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada meminta maaf, oh, maaf, saya tiba-tiba berpikir bahwa sekarang saya akan pergi ke sebuah lembah di luar kota untuk melihat apakah obat peri di sana yang dicari Tan. Yah, kamu kembali ke rumah Miao dulu.
Aku akan pergi ke lembah dan pergi ke rumah Miao segera setelah mengkonfirmasi obat ajaib. Tan sedang berkunjung. Mendengar pidato itu, Sun Chen mencibir, saya belum menemukan tempat untuk memulai dengannya. Sekarang saya memiliki kesempatan besar. Kemudian Tuhan akan menghancurkannya di lembah tanpa ada yang mengetahuinya. Gelap di sini, Sun Chen memeluk tinjunya dan berkata, Bos Tan, jika Anda tidak bisa diundang, saya tidak bisa kembali bekerja. Bagaimana menurutmu? Aku akan menemanimu ke lembah, lalu pergi ke rumah Miao bersama-sama. Dan aku punya perahu peri kelas atas di sini. Ia terbang sangat cepat. Senang membawamu ke sana. Ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun sangat bersemangat dan berkata, bagus sekali. Terima kasih banyak. Bos, kamu tidak bisa pergi. Chu Xiaoan restrain buru-buru berkhotbah kepada Tan Yun. Tan Yun berkata pelan, meskipun 50 orang ini sulit untuk dihadapi, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan mereka semua. Bos, kamu harus lebih berhati-hati. Chu alami dan tak terkendali berbisik. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lagi pula, karena mereka di sini, mereka tidak bisa kembali hidup-hidup. Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia dan 50 orang berjalan keluar dari kota Tiange di Sishu. Setelah menawarkan perahu peri kelas atas, Sun Chen tersenyum pada Tan Yun dan berkata, tolong, Bos Tan. Terima kasih banyak. Memiliki kapal peri kelas atas menyelamatkan saya banyak waktu. Tan Yun naik perahu peri sambil tersenyum. Kemudian Sun Chen mengendarai perahu peri dan terbang keluar dari alun-alun kota bersama Tan Yun dan yang lainnya. Dalam 1,5 hari berikutnya, perahu peri menggunakan area tempat para dewa tinggal di luar kota. Kemudian Tan Yun secara acak menunjukkan jalan, dan Sun Chen mengemudikan perahu peri itu ke arah barat. Menurut Tan Yun, moral terbang ke barat adalah mengirim mereka ke barat. Xianzu melintasi hutan dan ngarai. Pada awalnya, Tan Yun juga dapat menemukan beberapa orang abadi mengumpulkan tumbuhan dan berburu. Ketika Xianzu terbang 8 juta mil ke barat, orang-orang abadi berangsur-angsur menghilang. Mulut Sun Chen menguraikan arti keberhasilan plot. Menurutnya, tidak seorang pun di sini adalah waktu terbaik untuk membunuh Tan Yun. Bos Tan, seberapa jauh dari lembah yang Anda cari? Suara Sun Chen dingin. Tan Yun membelakangi Sun Chen, melihat ke bawah ke lembah peri di bawah dan mengatakan sesuatu yang membingungkan 50 orang Sun Chen. Sun Sangxian, apakah menurutmu lembah peri di bawah ini indah? Yah, itu tidak buruk. Sun Chen bingung, mengapa Bos Tan menanyakan pertanyaan ini. Kamu menyukainya. Tan Yun perlahan melihat ke belakang dan tersenyum dengan mulut gigi putih. Karena kamu menyukainya, kamu bisa memberikan hidupmu padaku dan tinggal di sini. Hongmeng Shenbu. Wosh, wosh. Tan Yun mulai lebih dulu kuat. Dia segera menunjukkan langkah surgawi Hongmengnya, tiba-tiba melewati Sun Chen, dan tiba-tiba melambaikan tinju kepada orang yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng dalam sekejap di perahu peri. Bang bang. Dalam suara pahat yang membosankan, kepala 9 orang yang tidak siap untuk menghukum peringkat ke-9 negeri dongeng meledak. Dalam percikan darah, 9 tubuh tanpa kepala jatuh di perahu peri. Rumput, dia menembus. Bunuh aku. Sun Chen meraung marah. Dia segera menangkap jejak Tan Yun, dan kekuatan menghukum abadi menyembur di tubuhnya, seolah mengabaikan jarak waktu dan memotong leher Tan Yun dengan cahaya pedang. Suara mendesing. Engah. Kecepatan yang sangat cepat. Hati Tan Yun tenggelam dan terbang terbalik. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong oleh pedang, dia memotong luka di lehernya, menukik seperti banjir darah dan melarikan diri ke grup lembah Fangshan yang lebih rendah. Ketika dia menembak jatuh di udara, pikir Tan Yun, pedang pembunuh Hongmeng di benaknya meledak dari tengah alisnya. Tan Yun mengepalkan pedang pembunuh Hongmeng di tangan kanannya dan melakukan formula pedang pembunuh Hongmeng. Tiba-tiba, nafas menghukum tingkat ke-7 negeri dongeng pecah di tubuhnya. Arai pedang Hongmeng Tu. Pada saat yang sama, dia memanipulasi 11 pedang surgawi Hongmeng, seperti Jin dan Qingying, yang menelan kekuatan abadi di kolam roh. Mereka meledak dari tengah alisnya dan bergegas ke segala arah. Dalam sekejap mata, 11 pedang surgawi Hongmeng tersebar di sebuah cincin dari atas kelompok lembah, dengan diameter 600 sen.
Tan Yun muncul di tengah-tengah 600 makhluk abadi. Pada saat ini, di kapal peri, Sun Chen menatap Tan Yun, mengubah fitur wajahnya dan berteriak, "Dasar bajingan, kamu berani membunuh bahkan orang-orang di paviliun peri harta karun. Hari ini aku membiarkanmu mati tanpa penguburan. Tempat. Ikuti aku." Sebelum kata-kata itu terucap, Sun Chen memimpin 40 orang kuat yang tersisa dari keluarga Miao turun dari perahu abadi ke vertikal Tan Yun yang mengesankan. Pada saat ini, Sun Chen dan 41 orang lainnya tahu bahwa Tan Yun sudah menduga bahwa dia ingin membunuhnya, dan alasan mengapa dia menipu dirinya sendiri dan orang lain di sini adalah untuk membunuh dirinya sendiri dan orang lain. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun lebih kuat, dia akan menghukum negeri dongeng tingkat pertama. Ada 50 orang di sisinya. Bahkan jika Tan Yun menyerang dan membunuh 9 orang barusan, di antara 41 orang yang selamat, 27 menghukum negeri dongeng tingkat ke-9, dan 14 menghukum negeri dongeng tingkat 10. Jika Anda memiliki begitu banyak orang kuat di pihak Anda sehingga Anda bahkan tidak bisa membunuh Tan Yun, lebih baik menabraknya. Cepat atau lambat, ketika 41 orang hanya berjarak 30.000 kaki dari Tan Yun, tiba-tiba, kekosongan dalam 300 abadi seperti riak air, tetapi 11 pedang surgawi Hongmeng meledakkan tirai cahaya Peng-Peng Hongmeng, membentuk susunan pedang surgawi Hongmeng Tu. Melihat ke bawah dari langit, saya terkejut menemukan bahwa ada bola Hongmeng besar di kehampaan, menyelimuti Tan Yun dan 41 orang. Saat ini, salah satu dari 41 orang dalam susunan pedang tercengang, tetapi mereka menemukan bahwa kekosongan Hongmeng dalam barisan dalam radius 300 abadi melonjak 11 kali, menjadi radius 3.300 abadi. Setelah Sun Chen tenang, dia mengendus dan berkata, "Nak, apakah menurutmu menyiapkan susunan pedang sial adalah lawan kita? Ini benar-benar fantastis. Bunuh aku." Sun Chen melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, 40 orang di belakangnya menunjukkan kekuatan mereka untuk menghukum makhluk abadi satu demi satu. Beberapa memegang pisau peri, beberapa memegang pedang peri dan senjata peri, dan mengambil lusinan pedang kosong dan bayangan pedang untuk membunuh Tan Yun. Ledakan. Dalam runtuhnya kekosongan, 6 orang yang menggunakan senjata abadi dan senjata panjang menunjukkan keterampilan unik mereka. Dalam sekejap, bayang-bayang senjata raksasa sepanjang ribuan kaki menelan Tan Yun dari kehampaan pada sudut yang aneh. Sun Chen berdiri di udara dengan seringai di wajahnya. Dia sangat yakin bahwa Tan Yun akan dihancurkan di bawah serangan 40 orang. Menghadapi serangan luar biasa dari segala arah, Tan Yun, yang berdiri di udara, mengungkapkan warna ganas di mata bintangnya. Gelombang ruang. Setelah suara keras Tan Yun, tiba-tiba, gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang seperti gelombang menjulang transparan yang melonjak keluar dari udara kosong Hongmeng, menelan 41 orang Tan Yun dan Sun Chen dalam sekejap. Sungguh kekuatan pengikat yang kuat. Sun Chen, yang terkuat, tercengang. Hal yang sama berlaku untuk 40 orang yang dibunuh oleh Tan Yun, terutama 27 orang yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-9. Mereka ketakutan. Mereka merasa kecepatan terbang mereka tiba-tiba berkurang 3 kali lipat. Hongmeng Shenbu. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun dengan cepat melintasi gelombang ruang, dengan cepat menghindari pedang, pisau, dan bayangan senjata yang kuat, dan membunuh makhluk abadi yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng. Dalam gelombang ruang, Tan Yun tidak hanya tidak merasakan perlawanan, tetapi juga menunjukkan kecepatan langkah surgawi Hongmeng, yang berada di luar jangkauan keabadian yang menghukum tingkat ke-9 negeri dongeng. Melihat Tan Yun, yang seperti hantu bola balik dengan pedang, 27 orang berteriak ngeri, "Tolong! Tolong! Dia sangat cepat sampai kita tidak bisa mengelak." Mendengarkan teriakan minta tolong dari 27 orang, kekuatan Sun Chen untuk menghukum makhluk abadi melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kaget, dia melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang dan pergi menyelamatkan dengan pedang. "Nama belakangku Matahari. Aku akan membunuh semut mol yang menghukum level 9 di negeri dongeng terlebih dahulu, lalu aku akan membersihkanmu yang menghukum level 10 di negeri dongeng." Sementara Tan Yun berbicara, dia mengambil aliran darah dengan pedangnya. Seorang peri yang menghukum negeri dongeng tingkat ke-9 telah dipenggal oleh pedang Tan Yun. Tubuh abadi dibagi menjadi 2 dan mati dengan menyedihkan. Kedua bagian tubuh jatuh ke dalam kehampaan.